Yo, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalsa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Dan hari ini kita udah kedatangan, ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Ini laptop kelas bisnis dan profesional dari MSI, yaitu MSI Summit. Dan kalau kemarin kita udah sempat bahas Asus yang pakai Intel Core i5 tapi generasi 12 dan juga untuk seri performance, kali ini kita dapat untuk seri produktivitasnya yaitu yang menggunakan Intel Core i5 1240p. Udah penasaran gimana laptopnya? Langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah MSI Prestige 14 Evo A12M menggunakan prosesor Intel Core i5 1240p yang sama persis seperti yang ada di MSI Summit yang sempat kita review di pertengahan bulan Juni kemarin. Operating system tentunya sudah menggunakan Windows 11 dan laptop ini harganya juga sama kayak Summit kemarin, yaitu di Rp15.999.000 serta dibekali garansi 2 tahun oleh MSI. Dan kalau kalian ingat di review kita kemarin, ini bentuknya sama persis untuk desainnya, apalagi waktu laptopnya dalam keadaan tertutup. Perbedaan yang kelihatan dari bentuk touchpadnya yang jauh lebih lebar ke samping dan masih menyisakan banyak space di atas dan bawah. Fingerprint sensornya juga di sini dibuat lebih menyatu dengan touchpadnya dan terletak di bagian kiri atas. Sedangkan tombol function juga mengikuti layout dari laptop MSI generasi yang sebelumnya, di mana dia terletak di bagian kanan, jadi berbeda dengan Summit yang kemarin sudah berubah di sebelah kiri. Untuk dimensi laptop ini sendiri ada di 31,9 x 21,9 cm dengan ketebalan di 1,6 cm aja, jadi cukup tipis, dan bobotnya juga cukup ringan di 1,29 kg. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Selanjutnya untuk layarnya dia menggunakan bezel yang juga tipis, terutama di bagian kiri dan kanan, jadi ini enak banget waktu kita memandang layarnya. Dan layarnya berukuran 14 inch Full HD 1920x1080 dengan aspek rasio 16:9. Panelnya sudah menggunakan IPS dengan color gamut 100% sRGB, jadi cocok banget untuk kalian yang membutuhkan laptop produktivitas, terutama kalian yang butuh untuk editing foto ataupun video. Kalau kecerahan layarnya sudah 300 nits juga dan refresh rate-nya 60 Hz, jadi ini sudah cukup oke. Dan untuk skor display keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Seperti laptop bisnis pada umumnya, port di laptop ini tuh cenderung minimalis, dan untungnya kalian disediakan dua buah USB Type-C yang udah support untuk Thunderbolt 4, artinya dia udah mendukung untuk DisplayPort dan juga power delivery. Dan tersedia juga micro SD card reader untuk kalian bisa pindahin data dengan lebih nyaman. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Selanjutnya untuk fitur yang pertama dalam segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul killer Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2, di mana untuk Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 ini sendiri merupakan fitur konektivitas yang harus ada di laptop yang sudah tersertifikasi Intel Evo di generasi 12 ini. Selanjutnya ada Windows Hello, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah tanpa perlu memasukkan password lagi dengan menggunakan dua opsi. Yang pertama menggunakan pemindah sidik jari yang terletak di area touchpad. Dan yang kedua menggunakan facial recognition dengan kamera infrared yang terletak di sebelah modul webcam. Selanjutnya ada juga MSI Center, tempat di mana kalian bisa mengatur banyak hal terkait performance dari laptop ini, mulai dari user skenario yang termasuk di dalamnya juga ada AI Smart Auto, di mana dia akan menggunakan AI untuk memantau kebiasaan penggunaan kalian. Jadi dia akan memaksimalkan penggunaan daya berdasarkan dari penggunaan kalian sehari-hari. Selanjutnya ada juga battery optimizer, terus ada noise cancelling, dan ada juga smart priority. Jadi kalian akan bisa mengatur aplikasi-aplikasi mana saja yang penting dan sering kalian gunakan. Dan kalau kalian buka aplikasi tersebut, otomatis untuk resource laptop ini akan lebih dimaksimalkan untuk aplikasi-aplikasi yang menjadi prioritas kalian. Dan terakhir ada other optimizer, di mana di sini kalian bisa mengecek untuk SSD kalian kapasitasnya udah terpakai berapa dan untuk suhunya itu sedang bekerja dalam suhu berapa. Dan berikut adalah tampilan kameranya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan untuk kualitasnya sendiri nggak bisa dibilang terlalu bagus juga karena bisa dilihat sendiri untuk noise-nya masih kelihatan banyak. Dan kalian disediakan juga shortcut untuk bisa matiin webcamnya dengan function dan F6. Lalu ada function F7 juga untuk kalian bisa mute mic kalian kalau lagi nggak pengen dipakai gitu. Dan untuk skor fitur secara keseluruhan ini udah cukup lengkap untuk ukuran laptop bisnis dan profesional, jadi kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance laptop ini, dan kita akan kasih penjelasan sedikit untuk kalian yang mungkin masih bingung apa perbedaan dari laptop ini, MSI Prestige, lalu ada MSI Summit dan juga MSI Modern. Secara kalau kita lihat dari tampilannya ini, ketiganya benar-benar hampir mirip, cuman beda di detail-detail kecil aja, dan dari segi spesifikasi juga mereka mirip-mirip.
Nah, kalau dari segi performance sendiri kita bisa rankingin. Mulai yang pertama itu MSI Summit itu yang punya performance paling tinggi sesuai dengan namanya Summit. Dan dia ditujukan sebagai laptop bisnis dan produktivitas yang bisa menackle pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Jadi lebih demanding tuh lebih bisa dikerjakan di MSI Summit. Sedangkan untuk MSI Prestige sendiri dia lebih menekankan kepada desainnya yang lebih minimalis dan juga elegan sesuai dengan namanya Prestige. Dan dalam tingkat pekerjaannya sendiri dia bisa menangani tugas-tugas yang tingkatnya menengah jadi nggak terlalu berat. Sedangkan modern terletak di paling bawah dan ini lebih ditujukan untuk para siswa dan juga mahasiswa supaya bisa mengerjakan pekerjaan sekolah dan kuliah mereka dengan lebih lancar. Nah, langsung aja kita fokus sama performance dari MSI Prestige ini. Untuk detail mengenai prosesornya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i5 1240p dengan total 12 core yang terdiri dari 4 performance core dan 8 efficient core, serta total thread-nya ada 16 thread. Dan untuk performance core-nya sendiri punya base clock speed di 1,7 GHz dan boost-nya mencapai 4,4 GHz, jadi cukup tinggi untuk laptop kelas bisnis produktivitas. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan electric case-nya ada di 12 MB dan TDP prosesor ini 28 Watt. Untuk hasil pengujian sintetis sendiri di R15 kita dapatkan skornya di 1849 poin. Untuk R20 single core-nya di 575 poin, sedangkan multicore-nya di 4137 poin. Untuk laptop setipis ini tuh udah sangat kenceng banget. Dan kita dapatkan rata-rata untuk average di R20 multicore-nya setelah kita looping 10 kali kita dapatkan di 3797 poin. Ya, hasilnya beda sekitar 400-an poin dari single run-nya. Sedangkan untuk suhu CPU rata-ratanya ada di 78 derajat Celcius dan maksimum cukup tinggi sekali lagi menyentuh 97 derajat Celcius. Jadi masih sama seperti Intel generasi ke-12 yang udah sempat kita review kemarin-kemarin, ini masih cukup tinggi untuk maksimum temperaturnya. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, di CPU rendernya kita bisa dapatkan waktu di 4 menit 54 detik. Nah, ini kita akan bandingkan juga dengan hasil pengujian kita di MSI Summit E14 Evo kemarin, di mana harusnya Summit ini punya performance yang lebih tinggi dibandingkan dengan Prestige ini. Dan berikut adalah tabel perbandingannya. Bisa dilihat untuk R15, untuk Prestige ini kalah sekitar 4%. Sedangkan untuk R20 dia unggul 3% aja, jadi tipis. Sedangkan R20 multicore-nya Summit 14 Evo ini kembali mengungguli sebesar 12%. Sementara untuk Blender CPU sendiri, untuk MSI Summit juga dia lebih kencang sekitar 30 detik dibandingkan MSI Prestige 14 Evo ini. Untuk RAM bawaan di MSI Prestige ini dia menggunakan 16 GB LPDDR4X, jadi belum pakai DDR5, dengan speednya di 4267 MHz. Sementara untuk storage menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB dan sudah Gen 4 karena untuk speed rate-nya dia sampai di 6679 MB per second, sedangkan rate-nya di 3893 MB per second alias hampir 4000-an. Jadi ini udah top banget. Untuk kartu grafisnya dia hanya menggunakan integrated Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution units. Dan untuk pengujian rendering video menggunakan Adobe Premiere video 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer. Dia mampu mencetakkan waktu di 1 menit 4 detik. Ini super kenceng banget untuk ukuran laptop tipis segini yang nggak pakai dedicated graphics sama sekali. Dan bahkan dia cuma beda sekitar 1 detik sama MSI Summit yang kemarin udah sempat kita coba dengan waktunya di 1 menit dan 5 detik. Sementara itu untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark di TimeSpy kita dapatkan skor di 1617 poin. Sedangkan untuk fast track-nya di 4474 poin, ini cukup tinggi untuk laptop yang nggak menggunakan dedicated graphics sama sekali. Dan untuk stress test-nya dia udah lolos dengan 98,5%. Dan sayang sekali kita cuma bisa memonitor suhu CPU-nya, nggak ada sensor untuk GPU integrated-nya, dimana untuk suhu CPU-nya kita dapatkan di kisaran 66 derajat untuk rata-ratanya, dan maksimum dia menyentuh angka di 75 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa dilihat dia sedikit lebih unggul dibandingkan dengan MSI Summit E14 yang ada kemarin, bedanya sekitar beberapa ratus poin aja. Dan untuk pengujian gaming real-nya, kita coba menggunakan game e-sport aja karena dia tentu aja nggak kuat untuk mainin game AAA, dan kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusinya Full HD, dan untuk grafiknya sendiri kita buat di medium full render, kita bisa dapatkan FPS-nya ada di sekitar 120-an FPS. Coba kalau kita naikin ke high ya, video, terus basic setting ke best looking. Kita masih dapetin di kisaran 60 sampai 70-an FPS, jadi artinya masih kuat untuk bisa jalin Dota 2 di 1080 dan juga full render rata kanan. Sekarang ke CSGO dengan setting
Full HD dan juga grafiknya kita buat di high karena tadi udah kuat. Ternyata di CSGO ini di high-nya kita bisa dapetin di kisaran 50 kalau lagi santai gini, sedangkan kalau lagi nembak-nembak dia turun sampai ke 30-an bahkan sampai ke 20-an. Jadi mungkin bisa dibilang kurang nyaman. Kita coba gantiin ke settingannya medium. CSGO dengan sekarang settingnya udah di 1080 dan medium graphics, kita bisa dapetin FPS-nya sedikit membaik lah di kisaran 40 sampai 30-an FPS. Nggak sechoppy tadi waktu kita pakai settingannya di high. Terakhir kita nyobain Valorant dengan settingan Full HD dan juga grafiknya kita buat di rata kiri. Itu hanya Valorant, kita bisa dapetin FPS-nya masih bisa jalan di atas 200-an FPS. Ia turun kadang ke 180-an. Tapi overall ini lancar banget. Nggak ada kendala sama sekali untuk bisa jalanin Valorant dengan FPS yang tinggi di Intel generasi ke-12 ini. Dan untuk opsi upgrade-nya di sini kan cuma bisa swap SSD bawaannya dengan SSD yang kalian baru beli dengan speed ataupun kapasitas yang lebih besar. Sedangkan untuk RAM-nya semuanya tuh tersolder ke onboard, jadi nggak bisa kalian upgrade sama sekali. Dan berikut adalah footage-nya. Untuk skor performance secara keseluruhan ini udah top banget, jadi kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk pujian dataran baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu untuk mode laptop kita buat di balance. Wi-Fi dan juga backlit keyboard kita matikan, serta tingkat kecerahan layar kita turunkan di 50%. Dan kita dapatkan hasilnya di 7 jam 50 menit alias hampir 8 jam. Dan pengujian ini hampir mirip dengan pengujian kita di Intel generasi 12 sebelumnya, di mana masih ada beberapa hal yang bisa diimprove dari pengendalian suhu dan juga konsumsi dayanya. Di mana untuk kelasan Intel Evo sendiri, dia masih bertahan cuma di 8 jam aja. Jadi sayangnya untuk daya tahan baterai kali ini kita cuma bisa berikan skor di 7,5 poin. Kesimpulannya, MSI Prestige ini merupakan laptop bisnis profesional yang sangat menarik untuk bisa kalian miliki, karena untuk laptop generasi ke-12 ini termasuk harga yang masih masuk akal, terutama karena dia laptop bisnis profesional. Harga 16 jutaan itu bukan harga yang sangat mahal banget, karena kita tahu di luar sana ada brand-brand lain yang menjual dengan harga 20 jutaan ke atas, maka itu masih dari generasi yang ke-11. Dan akan menarik juga kita melihat kalau sekarang ini dia baru meluncurkan versi Intel Evo-nya aja. Sedangkan pada generasi sebelumnya dia meluncurkan Prestige dan juga Summit dengan dedicated graphics, yaitu GTX 1650 Ti kalau nggak salah. Dan akan menarik apakah dia akan memasukkan juga versi yang menggunakan RTX 3050 untuk bisa bersaing dengan laptop-laptop produktivitas dari brand lain. Misalnya ada Asus dan juga Lenovo yang sudah pakai RTX 3050, ada Acer juga bahkan. Dan untuk laptop ini sendiri, untuk total skornya setelah kita total dan bagi 5, kita dapatkan skor di 8 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita ini lebih berkembang lagi. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut buat tim Menang Mending juga, langsung aja silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo apa aja yang sedang berlangsung di store kita ini. Untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majid-Majitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan untuk yang di luar Malang, kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.